Investasi terus tumbuh, termasuk di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sepanjang tahun 2020, investasi yang masuk lebih dari 50 triliun rupiah. Banyaknya industri baru harus ditopang kecukupan energi. Apakah kebutuhan energi bisa tercukupi? Bagaimana potret energi terkini? Jawa Tengah dan sekitarnya memiliki banyak sumber energi. Minyak bumi, tenaga surya, gas alam, panas bumi, tenaga air, dan tenaga uap. Cukupkah sumber-sumber energi itu menopang industri baru? Nantikan jawabannya dalam Ekspedisi Energi 2021. Juga bakal mencari tahu bagaimana Jawa Tengah ini menjadi 2021 yang digagas Solo Pos ini. Saya harap kita ingin tim tahu ekspedisi dapat maka ekspedisi ini khususnya menurut saya menjadi sangat penting dan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu ini suatu yang memang kita perlukan bersama. Saya tentang upaya kebutuhan juga energi jatuh. Ekspedisi energi Solo Pos yang pertama, karena ini sejalan dengan saya berikan tepuk tangan semangat ini untuk teman-teman ekspedisi energi. Selamat pagi Sobat Solo Pos, masih bersama saya Taufik Siti Prakosa dan tim Ekspedisi Energi 2021 Solo Pos Media Group.
Sekarang kita memasuki hari keempat ekspedisi dan pagi ini saya sudah berada di dataran tinggi Dieng, tepatnya di wilayah Wonosobo. Hari ini kita akan mengeksplorasi potensi energi yang ada di ketinggian, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di kawasan Dieng, tepatnya di antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana ada potensi panas bumi yang sudah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dari PT Geodipa Energi. Ya, selamat pagi Sobat Solopos. Sekarang kita sedang berada di Geodipa Banjarnegara, tepatnya di kawasan Dieng. Nah, pagi ini saya sudah bersama Pak Agus Nalet dari Geodipa. Kita akan berbincang lebih jauh mengenal terkait dengan PLTP di Dieng ini. Nah, apa sih PLTP dan apa sih manfaatnya dan apa yang akan dilakukan PLTP ini untuk mendukung kebutuhan energi di Dieng ini, nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi dengan Pak Agus. Ya Pak, selamat pagi Pak Agus. Apa sih PLTP Geodipa ini, bisa dijelaskan Pak? Baik, saya jelaskan dari perusahaannya dulu, definisi perusahaannya. Kami namanya PT Geodipa Energi Persero, itu BUMN di bidang pengelolaan energi panas bumi oleh pemerintah. Jadi kita satu-satunya yang BUMN. Beberapa perusahaan pengelola panas bumi yang lain ada yang anak perusahaan BUMN dan sebagian lagi oleh swasta. Geodipa Energi sendiri kantor pusat kami di Jakarta, tapi kami saat ini unit operasi yang sudah existing, yang sudah berproduksi itu ada dua, yaitu di Dieng, Dieng Unit 1 dan di Patoha pada Unit 1. Saat ini kami juga sedang ada proyek untuk pengembangan Dieng 2 dan Patoha 2 dan beberapa area hidropower yang lain yang merupakan penugasan dari pemerintah. Nah, mengenai PLTP sendiri, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu adalah pembangkit listrik yang resource-nya, sumber dayanya itu berasal dari panas bumi. Apa bedanya dengan gas? Nah, kadang orang suka keliru nih, panas bumi dikira sama dengan gas. Nah, itu beda. Panas bumi ini terbentuk dari tekanan. Kenapa disebut panas bumi? Karena kita memanfaatkan panas yang ada di dalam perut bumi. Jadi itu ada batuan panas di dalam perut bumi bersentuhan dengan air bawah tanah yang berada di dalam perut bumi. Kemudian mereka memunculkan tekanan. Sama persis prosesnya dengan kita memasak air. Jadi kalau kita masak air itu kan kita memanasi air di ceret itu ada apinya, kemudian ada air di ceret. Nah, lama-kelamaan kan itu biasanya ceretnya bergejolak gitu. Itu kan ada tekanan. Nah, ini sama prosesnya. Panasnya itu dari batuan yang terkena panas perut bumi, magma. Kemudian air yang ada di dalam perut bumi. Kemudian ada lapisan semi permeable, itu ada ruangan di sana dalam perut bumi yang itu bisa menampung tekanan. Nah, kadang itu akan berimplikasi ke permukaan, ada yang bentuknya sumber matahari panas, ada yang kadang bentuknya letusan-letusan kecil. Nah, itu contoh bukti tekanan itu. Tekanan itulah yang kita pakai. Kita ambil, kemudian dibawa ke permukaan, dipakai untuk meningkatkan turbin ke generator menghasilkan. Nah, bedanya dengan uap, kalau uap kan airnya ada di permukaan. Nah, panasnya kita bakar sendiri dengan batu bara. Setelah itu prinsipnya akan sama. Bedanya lagi, PLTP ini disebut sumber energi ramah lingkungan. Jadi dia masuk dalam kategori energi baru terbarukan. Kenapa? Karena dia tidak habis. Siklusnya adalah siklus tertutup. Jadi tekanan yang kita ambil, kemudian
didinginkan itu akan memendapkan, menghasilkan air, airnya disuntikan lagi untuk mengisi reservoir tadi. Jadi jangan sampai reservoirnya itu mengering. Siklus itu akan tertutup, jadi jalan terus. Selama siklus itu terjaga dengan baik, energi itu nggak pernah habis. Salah satu contoh aja, sumur tertua panas bumi itu ada di Kamojang, itu lebih tua dari Sumpah Pemuda itu. Ini sekarang umurnya sudah 90 tahun lebih dan dia masih berproduksi, masih menghasilkan. Itu salah satu bukti bahwa dia nggak pernah habis. Ya itu kelebihan panas bumi. Kelemahannya adalah satu, dia relatif mahal karena dia ada di dalam perut bumi sehingga kita butuh biaya besar untuk melakukan pembangunan. Yang kedua, dia tidak bisa ditransport. Kalau gas bisa kita wadahi, kita kirim, kita jual, kalau terus enggak, dia harus diusahakan di tempat. Sehingga berakibat pada kelemahan berikutnya yaitu karakternya karena ada di daerah yang dekat panas, dekat magma, cenderung akan ada di gunung atau di hutan. Ini yang sering harus kita hati-hati dalam pengelolaannya, karena jangan sampai kita merusak hutan dan jangan sampai juga kita terkena bahaya dengan seringnya kalau di gunung potensinya adalah ada letusan vulkanik. Kelebihan lagi yang belum saya sebutkan tadi adalah untuk pengusahaan panas bumi itu areanya sangat sedikit dibutuhkan. Jadi dia cukup membuka lahan berapa meter persegi, dijadikan pet itu area kepala sumur. Sumurnya sendiri dia bisa direksional, tapi nggak harus lurus ke bawah, dia bisa belok. Tergantung reservoir yang ada di bawah seperti apa, satu pet bisa beberapa sumur dengan arah yang berbeda-beda. Jadi kita membutuhkan lahannya cukup kecil, yang di bawah tanahnya yang luas, kita bisa main di bawah tanah. Demikian sekilas. Selamat sore Sobat Telopos. Kali ini tim Ekspedisi Energi 2021 bertemu dengan General Manager PLTA Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya. Pak Slamet, bisa dijelaskan barangkali Kak potensi yang dimiliki oleh PLTA Jenderal Sudirman saat ini dan bisa memproduksi berapa energi sama rasionya berapa? Ya, baik, terima kasih teman-teman dari Ekspedisi Energi gitu ya. Jadi kita sekarang ini sedang berada di Main Dam, bendungan utama PLTA Panglima Besar Jenderal Sudirman, atau biasa lebih dikenal oleh teman-teman di netizen itu Waduk Merica. Ya, karena memang ini berada di Desa Merica dulunya, tapi yang sekarang sudah menjadi waduk. Ya. Terkait dengan potensi energi, jadi kami tentu berbangga ini. Kenapa? Karena termasuk salah satu yang mengoperasikan power generation berbasis energi terbarukan. Ya, sesuai dengan program pemerintah ya, sebagaimana kita ketahui, termasuk bagian dari protokol Paris ya 2015, bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan emisi karbon, maka upayanya tidak lain yang tidak bukan adalah meningkatkan kontribusi atau rasio energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik. Salah satunya di sini ini. Ya, di sini ini adalah pembangkit listrik tenaga air Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, sudah kita kelihatan dari jauh ini, itu adalah powerhouse-nya.
Di sana ada 3 mesin turbin ya yang digerakkan oleh air berasal dari waduk Merica ini dengan ketinggian head kira-kira 95 sampai 100 meter. Kemudian mesin ini beroperasi sejak tahun 88, jadi bisa bayangkan oleh teman-teman sampai sekarang sudah 30 tahun lebih, tetapi kami masih eksis dan akan terus eksis karena memang menjadi bagian dari itu upaya kita untuk mendukung industrialisasi di Jawa Tengah ini supaya kecukupan energinya mendukung. Ya, kita beroperasi tergantung variasi musim. Memang itulah salah satu kelemahan dari energi terbarukan air ya. Ya, karena energi terbarukan air itu adalah sangat bergantung dengan ketersediaan energi primer yang dalam hal ini air. Ya, dibagi ke dalam 3 kategori kering, kategori basah, dan kategori normal. Ya, tahun ini, tahun 2021, ya saat liputan ini dibuat oleh teman-teman, ini tahun normal. Sehingga rasio kita atau CF kita bisa antara 37 sampai 40% kita beroperasi. Jadi dari 1 tahun yang 360 sekian hari itu 150 harinya kita operasi full. Selebihnya kita beroperasi sore sesuai dengan kebutuhan air. Seperti hari ini kita sedang standby, nanti kita akan dioperasikan kira-kira jam 5:30 sampai dengan jam 9 malam. Tujuannya adalah untuk mengisi sifat beban listrik yang ripple-nya tidak bisa kita kontrol. Ya, kita tahu kan beban listrik itu apalagi industri ya. Ya itu kalau sore mati, matiin aja kan gitu, pompa-pompa besar apa, kemudian nyalain listrik, nyalain pompa juga, nyalain AC dan sebagainya, sehingga grafik beban itu begini. Nah, harus ada peran dari PLTA untuk mengisi itu supaya tegangan dan frekuensinya datar. Sehingga pabrik-pabrik khususnya kimia dan benang, pemintalan benang itu supaya nggak kusut. Karena kalau nggak ada yang nutup itu bisa dibayangkan kan gitu, kecepatan yang berubah oleh karena beban yang berubah, maka dia akan kusut. Ya, jadi itu kalau kita mau lebih dalam tentang peran pembangkit listrik tenaga air, energi terbarukan, memang kita tidak memikul beban dasar. Kapasitasnya besar ya, seperti Tambak Lorok misalnya ya 1.200, Cilacap misalnya 600, kemudian apalagi kalau dibandingkan dengan yang di Jepara ya, wah itu kita hanya sepertiganya. Tapi ingat, mereka tidak bisa seperti kita, naik turun dalam waktu cepat. Kalau mereka kan bakar dulu ya, bakar batu bara lama, setelah itu baru ini kan gitu. Kalau kita gerojokin aja, set gitu. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya Mas. Untuk pembangkit listrik tenaga air ini PLTA PB Sudirman ini, lokasinya di Banjarnegara, waduknya juga teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Kemudian setahun kalau pada saat kondisi normal gini kita bisa memproduksi antara 1.000 sampai 1.100 gigawatt hour.